Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam kali ini, warahmatullahi. kita akan membahas tentang proses negosiasi dalam konteks organisasi kemahasiswaan. Di sini saya memiliki kesempatan untuk berbicara kepada perwakilan dari organisasi DPMUB yang akan berbagi pandangannya dan juga pengalamannya tentang proses negosiasi yang mereka terapkan dalam organisasi tersebut. Mari kita dengarkan pandangannya tentang tahapan-tahapan proses negosiasi yang mereka jalani. Ya, di sini saya bersama Saudara Revo yang dari perwakilan dari organisasi DPM. Untuk itu, boleh perkenalan dulu Saudara Revo. Oke, baiklah, sebelumnya suara saya itu sudah terdengar jelas sebelumnya. Ya, sudah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pujiantono Putra. Saya di sini selaku perwakilan dari Koordinator Komisi 3 Kelembagaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Oh ya, di sini kita akan membahas ya konflik apa saja yang pernah Saudara Revo rasakan atau sedang dialami pada saat bertugas di DPMUB ini. Boleh diceritakan sedikit ya konflik apa saja? Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya Mas Kadri. Ketika berbicara soal konflik yang terjadi di lingkup DPM sendiri saat ini itu kita sedang ada konflik di undang-undang terutama. Apalagi kan seperti yang kita tahu, dalam waktu dekat ini juga bakal dilaksanakan yang namanya PKK Maba di Fakultas Ilmu Administrasi sendiri. Nah, tentu banyak eh, undang-undang yang akan dibuat demi keberlangsungan jalannya PKK Maba ini, baik dari pembentukan steering komite, pengawas, dan juga panitia-panitia nantinya. Dan itu semua diatur dalam undang-undang, kemudian diturunkan juga nanti di peraturan PKK Maba. Nah, ketika membuat PKK Maba, peraturan PKK Maba sendiri tentu banyak revisi dari dalam internal DPM sendiri dan juga revisi dari mahasiswa ketika dilaksanakannya rapat dengar pendapat. Nah, oleh karena itu banyak terjadi nih yang namanya masukan, saran ataupun perubahan pada undang-undang yang ada pada tahun sebelumnya mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada. Begitu Mas Katri. Oh, berarti konflik yang sedang dialami itu untuk persiapan penyambutan PKKMB ini ya. Benar, benar Mas Katri. Nah, melanjut ke pembahasan selanjutnya, tentunya kalau ada konflik pasti ada manajemen konfliknya. Salah satunya itu untuk menghadapi atau mengatasi konflik itu adalah dengan proses negosiasi. Masuk ke pertanyaan pertama, bagaimana proses persiapan yang dilakukan sebelum memulai negosiasi di dalam organisasi DPM ini, Saudara Revo? Dan apa yang dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi atau tujuan negosiasi dan mengidentifikasi isi-isi utamanya? Boleh dijelaskan? Oh, oke, baiklah saya izin masuk ya Mas Kadri terkait tentang jawaban pertama. Tentunya di DPM sendiri kita itu mengenal yang namanya istilah rapat pleno. Nah, untuk DPM sendiri pengambilan kata mufakatnya hingga saat ini masih menggunakan musyawarah, yang dimana nanti anggota dewan yang ada di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa VUB akan saling mengutarakan pendapatnya terkait tentang pembahasan yang akan dibahas pada rapat pleno tersebut, yang dimana masing-masing dewan berhak untuk bersuara serta memberikan rasionalisasinya, baik itu berargumentasi ataupun memberikan solusi, hingga juga memberikan pertentangan terkait tentang apa yang seharusnya didapatkan begitu. Nah, untuk saat ini sendiri seperti yang saya sampaikan terkait tentang Undang-Undang PKK Maba itu begitu banyak konflik baik dari internal ataupun dari eksternal terkait tentang peraturan yang akan dibuat ini begitu. Nah, dari internal sendiri itu kita melaksanakan rapat pleno yang dimana kita kemarin itu sempat 3 hari membahas tentang peraturan perundang-undangan PKK Maba. Itu tiap 9 anggota dewan yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa kita saling memberikan argumentasi, sering juga memberikan rasionalisasi terkait apakah salah satu poin ataupun salah satu ayat dalam pasal tersebut relevan dengan kejadian yang akan ada pada di PKK Maba nantinya begitu. Begitu Mas Kadri. Berarti persiapan itu mengumpulkan pihak-pihak pemangku kepentingan yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mengeluarkan suara terkait Undang-Undang PKKMB ini. Begitu ya? Benar, benar Mas Kadri. Oke. Untuk selanjutnya, pertanyaan itu, bagaimana komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi yang dilakukan? Apakah terdapat langkah-langkah tertentu dalam memahami tujuan, masalah, atau titik resistensi pihak lain? Bagaimana itu, Mas Revo?
Oke, baiklah. Tentunya untuk prosesnya, yang pertama itu kita melaksanakan yang namanya tadi rapat pleno. Itu kita secara internal membentuk suatu rapat yang dimana kita membahas terlebih dahulu apakah undang-undang ini sudah dapat disampaikan kepada mahasiswa atau masih banyak revisi dari kita secara internal. Hmm. Baik anggota Dewan 1 sampai Dewan 9 nantinya akan menjelaskan masing-masing rasionalisasi terkait per pasal yang ada pada Undang-Undang PKK Maba. Apakah pasal tersebut bisa tetap dilaksanakan atau akan diubah begitu. Nah, dan juga nantinya ketika kita di internal sudah sepakat, sudah mencapai kata mufakat terkait tentang undang-undang ini, kita akan melaksanakan yang namanya rapat dengar pendapat. Nah, rapat dengar pendapat ini kita melaksanakan itu sebanyak 2 kali. Yang Hmm. pertama, kita akan mensosialisasikan dulu ke mahasiswa terkait terutama ke LKM LKM LF yang ada di VIA terkait tentang apakah undang-undang PKK Maba ini cukup untuk dijadikan referensi nantinya bagi kegiatan PKK Maba di tahun 2023. Yang Hmm. selanjutnya pada RDP kedua, sebelum RDP kedua kita bakal evaluasi lagi nih saran dari teman-teman mahasiswa terkait tentang undang-undang ini, apakah ini kontroversial ataupun apakah ini perlu diubah terkait tentang kebutuhan mahasiswa juga, yang kemudian nantinya kita akan melaksanakan RDP 2. Nah, RDP 2 ini sendiri adalah final dari eh, Undang-Undang PKK Maba ini, yang dimana bisa disahkan sebagai Undang-Undang PKK Maba di tahun ini, begitu. Jadi gitu ya, berarti setiap perwakilan dari DPM masing-masing fakultas tuh menyampaikan pendapatnya mengenai pasal-pasal yang ada di undang-undang tersebut. Berarti cukup panjang Iya, juga ya, benar. sampai ke evaluasi ke mahasiswanya. Baik-baik. Birokrasi di DPM memang sedikit agak panjang, begitu. Oh iya, iya. Oke, selanjutnya itu masuk ke pertanyaan ketiga ya. Ini bagaimana nih proses tawar-menawar yang dilakukan dalam organisasi DPM? Apakah ada strategi yang sering digunakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antar dewan-dewan di DPM tersebut? Oke, selanjutnya terkait tentang strategi, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kita memang pada DPM sendiri itu masih menggunakan cara musyawarah yang Hmm. pada dasarnya ketika ketika dari suatu permasalahan itu mencapai kata mufakat, maka permasalahan itu dapat disetujui ataupun diselesaikan gitu. Namun hanya saja sering terjadi kontroversial yang dimana menghasilkan yang namanya deadlock, di mana Hmm. teman-teman sudah tidak ada argumentasi dan tetapi permasalahan itu masih terus ada, sehingga pada akhirnya kita dari Dewan sendiri itu melaksanakan yang namanya voting. Ketika voting terbanyak, maka itu yang akan dipilih. Apakah itu bisa dilanjutkan ataupun cukup sampai di situ, begitu. Begitu Mas Kadi. Oh, baik-baik. Jadi selama untuk menentukan rapat tersebut, DPM ini mengambil jalan dengan musyawarah ya. Terus diadakan yang Iya, mufakat benar. dengan suara terbanyak. Oke, baik-baik. Lanjut itu, pertanyaan itu bagaimana tahap kesepakatan itu diorganisir dalam proses negosiasi di dalam lingkungan DPM ini? Apakah terdapat format tertentu untuk meresmikan kesepakatan yang dicapai? Eh, untuk format sih tidak ada. Hanya saja yang terpenting dari Dewan sendiri ketika melaksanakan musyawarah, tentunya argumentasi dan juga rasionalisasi dari masing-masing dewan, begitu. Hmm. Nah, makanya kenapa saya sebut tadi ketika deadlock itu akan dilaksanakannya voting, karena tidak ada pilihan lain untuk meleburkan suara yang ada di dewan. Untuk menjadikan satu suara, makanya kita di dewan sendiri itu melaksanakan yang namanya voting gitu. Oke, oke. Ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya kan udah dapat nih suara terbanyak dari voting. Terus bagaimana nih tahap atau proses implementasi kesepakatan yang dilakukan setelah negosiasi? Bagaimana memastikan bahwa komitmen dalam kesepakatan itu dipenuhi? Itu bagaimana tuh Mas Revo? Oke, baiklah untuk terkait komitmen sendiri, ketika nantinya sudah tercapailah voting, terselesaikannya voting, tercapailah yang namanya mufakat, maka masing-masing dewan suka tidak suka, setuju tidak setuju akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang dewan. Terus sebagai contoh lagi terkait tentang UPK Maba ini sendiri begitu. Mau tidak mau karena suara terbanyak sudah diperoleh, mau tidak mau itu harus tetap dilaksanakan di tetap harus disampaikan kepada mahasiswa secara umum gitu Mas Adri. Yang nantinya dari mahasiswa sendiri tentu bakal ada kontroversial tersendiri yang dimana isu dari mahasiswa ini terkait tentang setuju ataupun tidak setuju, evaluasi ataupun kritik dan sarannya akan jadi bahan pertimbangan lagi ke kita sebagai dewan
yang nantinya bakal dilanjutkan di RDP 2 ketika final dari undang-undang tersebut akan diluncurkan secara resmi gitu. Oh, jadi gitu ya, berarti setelah suara ini didapatkan dari hasil voting, jadi mau tidak mau departemen masing-masing DPM ini harus setuju ya. Iya benar Mas Kadri. Nah, tadi kan sempat tuh membahas masalah evaluasi. Dan selanjutnya itu, apakah ada langkah khusus evaluasi yang dilakukan setelah implementasi atau suara yang didapatkan itu? Apakah ada tahap khusus untuk evaluasinya? Oke, baiklah. Selanjutnya untuk evaluasi kembali lagi kepada kebijakan Dewan, kita bakal melaksanakan lagi rapat pleno selanjutnya. Hmm. Nah, jadi pada rapat pleno ini kita bakal memilah apakah saran tersebut bisa diambil dan relevan ataukah saran tersebut ditolak, begitu Mas Kadri. Oh, jadi Sesuai gitu. dengan kondisi yang sedang ada di fakultas saat ini, begitu. Jadi gitu ya, berarti setelah hasil suara ini diimplementasikan ke mahasiswa untuk didengarkan, berarti diadakan lagi rapat pleno apakah ada kendala atau masalah gitu ya. Oke, oke. Iya, benar. Nah, selama Mas Revo ini menjabat atau melaksanakan perannya di DPM, apakah peran komunikatif ini efektif dalam pemecahan konflik yang Mas Revo alami? Apakah itu efektif atau tidak? Boleh dijelaskan? Oke, baiklah. Sebelumnya terkait tentang efektif atau tidak, kembali lagi kepada hasil keputusannya. Hmm. Makanya kenapa kami di sini selain rapat pleno yang kami adakan secara internal sebagai perwakilan yang maju dari mahasiswa yang ada, kami juga membutuhkan saran dari teman-teman mahasiswa, membutuhkan evaluasi dari teman-teman mahasiswa terkait tentang apa yang akan kami luncurkan, apakah itu produk hukum ataukah itu kebijakan. Nah, itu balik lagi ke teman-teman mahasiswa, Mas Kadri. Oleh karena itu, efektif atau tidaknya, karena kami sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa, kami sangat menjunjung tinggi suara dari mahasiswa. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, ini merupakan hal yang efektif. Karena kita kita bukan apa ya istilahnya itu kita tidak memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu, melainkan kita juga mendengarkan suara mahasiswa, kita menyesuaikan dengan mahasiswa juga begitu. Oh, jadi begitu ya. Untuk Harus. apakah keefektifan atau tidak itu tergantung dengan pendapat dari mahasiswa itu ya. Iya benar Mas Kadri. Baiklah, baiklah. Berarti untuk pertanyaan itu, apakah ada langkah-langkah yang diambil apabila pengambilan suara ini atau mufakat itu tidak bisa untuk memecahkan masalah itu? Apakah ada langkah-langkah yang diambil selain untuk dari mufakat atau pengambilan suara? Oke, selain dari mufakat atau pengambilan suara, untuk saat ini masih belum ada cara lain. Karena memang kembali lagi, kita yang maju dari perwakilan mahasiswa punya argumentasi kita terkait masing-masing. Eh, kita juga mewakili mahasiswa, juga mewakili suara mahasiswa. Tentunya kita harus saling mempunyai argumentasi, Mas Adri. Apakah, terutama ya, di VIA sendiri kan banyak prodi. Nah, apakah kalau di prodi ini, kalau diterapkan begini akan bermasalah, tapi di prodi ini enggak begitu. Nah, makanya Hmm. kenapa kita juga butuh peran mahasiswa di dalamnya. Terlebih kan di DPM VIA sendiri itu ada yang namanya komisi advokasi, yang Iya. dimana mengurus masalah aspirasi mahasiswa terkait tentang kebutuhan mahasiswa yang ada di kampus. Nah, itu kan kita balik lagi ke mahasiswanya. Apakah mahasiswanya itu perlu ini, ataukah mahasiswa itu perlu sesuatu untuk membangun motivasi di kelas dan lain. Nah, kita sebagai DPM kita akan menyuarakan hal ini ke dekanat begitu. Jadi tiap laporan masuk, terutama terkait tentang aspirasi, itu kita bakal pleno. eh Semisal nih, masalahnya itu ada 5. Hanya saja kalau dikumpulin menjadi satu, masalah itu menjadi satu akar masalah gitu. Sebagai contoh, saya ambil di sini adalah parkir. Hmm. Nah, semisal permasalahan dari mahasiswa satu adalah eh, tidak mendapatkan tempat parkir sehingga parkir di bukan parkiran mahasiswa begitu. Kemudian di masalah kedua, mahasiswa via parkir di fakultas lain. Itu kan sama-sama masalah yang sama, yaitu membahas tentang lahan parkir. Nah, itu akan kita jadiin satu suara begitu. Berarti langkah-langkah yang diambil itu selain mufakat dan atau pengambilan suara ini mendengarkan aspirasi dari mahasiswa yang ada di UB ya. Ya, benar, benar. Hmm. Ya, baiklah Mas Revo, terima kasih sudah memberikan pengalamannya, pendapatnya mengenai atas apa konflik-konflik yang terjadi di DPM dan bagaimana manajemen konflik tersebut. Terima kasih ya Mas Revo atas pengalamannya dan ceritanya.